Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Dan kali ini saya langsung aja ya ajak Anda untuk ke Asia Tenggara ya. Dan di sini kita ketemu dengan sebuah negara yang bernama Kamboja. Oke guys, negara Kamboja ini merupakan negara yang mayoritas beragama Buddha ya penduduknya, dan ini terkenal ya dengan peninggalan yang terbesar di dunia, yaitu Angkor Wat gitu, yang bercirikan agama Hindu ya, meskipun masyarakatnya beragama Buddha, tapi itu merupakan perkembangan berikutnya. Nah guys, ini nih yang kita akan bahas kali ini adalah tentang minoritas Muslim yang ada di di Kamboja, yaitu minoritas Muslim Cham. Dan yang ada di sana itu di Kamboja ya, yang merupakan keturunan dari masyarakat dari kerajaan Champa. Nah, sebelum kerajaan itu runtuh ya pada sekitar abad ke-17-an gitu guys. Nah, kerajaan Champa ini merupakan sebuah kerajaan yang bisa dikatakan kerajaan yang sangat besar ya waktu itu, sebelum akhirnya kemudian hancur ya guys ya, karena mungkin akibat perang atau mungkin memang kalah bersaing dengan kerajaan yang lainnya. Nah guys, di kerajaan Champa ini pada saat itu kemudian berkenalan dengan agama Islam, dan Islam masuk sekitar abad ke-10 dan 11, sehingga kemudian sebagian besar etnis Cham yang merupakan bagian atau keturunan dari kerajaan Champa itu memeluk Islam pada abad ke-16 dan 17. Nah, ini menjelang jatuhnya kerajaan tersebut. Nah, menjelang runtuhnya kerajaan Champa, banyak dari mereka itu pindah ke daerah lainnya ya. Ada yang ke Indonesia, ke Malaysia, dan juga ada yang ke Cina. Tapi saat ini komunitas Cham juga masih ada di Kamboja, dan mereka sebagian besar adalah orang Muslim gitu guys. Dan komunitas Cham ini memegang peranan penting dalam menyebarkan Islam di Kamboja ya. Mereka ternyata punya kaitannya atau hubungan ya yang pasang surut ya dengan raja-raja di Kamboja. Kadang-kadang hubungannya baik, kadang-kadang nggak baik gitu ya. Nah, mereka juga berbaur dengan komunitas Muslim Melayu yang sudah ada di Kamboja ini udah sejak abad ke-13 guys. Nah, setelah itu mulailah berkembang agama Islam di sana, dan bisa dikatakan bahwa sebelum tahun 1975, nah ini perkembangan dari Muslim yang ada di Kamboja ini bisa dikatakan cukup pesat. Nah, setelah ada pokoknya ada Khmer Merah gitu ya. Nah, tahun 1975, nah ini mulailah mereka ditindas gitu ya guys ya. Nah, sebelum Khmer Merah tahun 75, nah komunitas Muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Cham dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada tahun 1470 ya. Nah, kaum Cham ini mulanya diislamkan oleh para pedagang dan perajin dari Arab dan India. Nah, kemudian kaum tersebut, orang Cham maksudnya ya, berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15 ya. Nah, selain kaum etnis Cham, Muslim Melayu dari Indonesia dan kawasan yang sekarang bernama Malaysia juga ini mulai masuk ke Kamboja pada abad yang sama guys. Nah, kemudian orang-orang Arab, terus orang imigran dari anak benua India ya, terus dan juga bumi yang masuk Islam ini juga menjadi bagian dari komunitas Muslim yang ada di Kamboja saat ini. Nah guys, kemudian memang yang saya katakan tadi pada tahun 1975 maksudnya ya. Nah ini bisa dikatakan
berbanding terbalik ya dengan sebelumnya, di mana Islam yang sudah sangat pesat berkembang dengan diketahui dari munculnya ratusan masjid ya, dan juga ada 300 guru agama dan 300 khatib, dan banyak di antara guru-guru tersebut itu belajar di Malaysia dan ada juga yang di Kairo, India, Madinah juga ya. Kemudian ini akhirnya mengalami ini guys ya, mengalami perubahan yang bisa dikatakan drastis. Nah, sejak tahun 1975 ini ada penganiayaan ya di bawah rezim komunis Khmer Merah yang sangat kejam dan otoriter. Ini mengakibatkan jumlah mereka ini mulai berkurang ya. Gimana enggak ya, pada akhir 1980-an nah mereka ini mungkin tidak mendapatkan kembali kekuatan mereka seperti sebelumnya ya guys ya. Dimana waktu itu ya ini ya, orang-orang yang dari Khmer Merah ini menggunakan cara-cara yang ya kekerasan gitu ya, membunuh orang-orang Cham, dan mereka itu melakukan ini penyebaran etnis Cham seperti melalui kerja paksa di ladang atau menangkap mereka karena tuduhan ada yang berlawanan terhadap pemberontakan Partai Komunis ya. Tidak hanya itu aja ya, mereka juga termasuk dari ini orang yang beragama Buddha juga mengalami penindasan ya. Dan ini waktu itu ya guys ya, di bawah kekuasaan Khmer Merah, nah ini ada 132 masjid dihancurkan dan umat Islam tidak diizinkan beribadah. Mereka dipaksa makan daging babi ya, yang diharamkan oleh umat Islam. Nah, mereka disuruh makan nih guys, dan akhirnya kalau nggak mau ya dibunuh jika menolak. Nah, setelah pemerintah Khmer berakhir, aturan terkait agama ini akhirnya mulai dipulihkan, di mana orang-orang Cham yang mungkin ada di luar itu ya bisa kembali lagi. Terus kemudian tercatat warga Cham sekitar 185.000 orang ini kembali tinggal di Kamboja pada pertengahan abad bukan abad ya, tapi tahun 1980-an. Nah, kemudian masjid pun yang ada juga masih berdiri, dan yang ini juga ada pembangunan kembali gitu guys ya. Ya mudah-mudahan saat ini mereka bisa ini ya, bisa beribadah dengan baik dan ya merasa aman gitu di sana. Oke guys, untuk tahun sebelum 1975 ini ternyata orang-orang Cham juga memiliki pusat spiritual muslimin Kamboja ya, yang ada di daerah Chrowi, Changfar gitu ya, atau dikenal dengan sebutan Cham, dan tinggal di sana beberapa pejabat tinggi yang beragama Islam. Nah, desa-desa Cham ini punya satu hakim, beberapa khatib dan juga bilal, keempat pejabat tinggi, dan mereka itu dibebaskan dari pajak pribadi dan mereka diundang untuk ambil bagian ya dalam upacara nasional. Nah, ini ya mendapatkan inilah guys ya, kehormatan gitu ya di acara-acara besar kerajaan. Nah, setiap komunitas muslim juga mempunyai hakim, memimpin komunitas dan masjid. Nah, seorang imam ya yang memimpin salat dan bilal. Nah, pada tahun 1962 ini menyebut adanya 100 masjid di negeri ini. Masjid yang paling besar atau fenomenal adalah Masjid Agung Serkal, kemudian Masjid Internasional Phnom Penh, dan juga Masjid Neakma. Oke guys, gitu aja ya bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa untuk ini ya, untuk buka-buka video yang lainnya di channel ini, dan ya mengetahui bahasan yang lainnya ya di situ. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa ini yang menambah pengetahuan Anda ya, dan nggak sia-sia ya. Channel ini ada untuk Anda semuanya, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye bye.